Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang sudut antara dua vektor. Oke, jadi konsepnya begini. Ini misalnya ada dua vektor yang saling membentuk sudut. Anggaplah di sini adalah vektor A, gitu ya. Kemudian di sini adalah vektor B. Nah, mereka berdua membentuk sudut sebesar theta. Maka di sini berlaku rumus A dot B, jadi ini dot produk ya, perkalian skalar dua vektor. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B dikali cos theta. Dan biasanya penulisan vektor itu kan dalam IJK gitu ya, misalnya vektor A adalah AXI tambah AYJ tambah AZK kalau dia vektor 3 dimensi. Kalau misalnya vektornya 2 dimensi berarti cuma sampai J. Oke, kemudian di sini ada vektor B, umumnya ditulis sebagai BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Kalau vektornya di ruang 3 dimensi berarti sampai K, sedangkan kalau vektornya di ruang 2 dimensi berarti cuma sampai J. Nah, konsepnya dot product di sini, jadi setiap A dot B ya, perkaliannya itu hanya dikalikan yang searah. Jadi I sama I gitu, AX dikali dengan BX, kemudian ditambah AY dikali dengan BY, terus ditambah juga AZ dikalikan dengan BZ. Kenapa begitu? Karena setiap I dot I itu hasilnya sama dengan 1, terus J dot J itu juga sama dengan 1, sedangkan K dot K itu sama dengan 1 juga. Nah, sisanya selain ini itu sama dengan 0. Misalnya kayak I dot J, ini udah pasti 0. Jadi setiap beda huruf nih kalau dot product itu hasilnya pasti 0. Makanya yang dikalikan hanya yang searah aja. Kemudian untuk panjang vektor A itu dihitung dengan akar dari AX kuadrat gitu ya, ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat kalau vektornya di ruang 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ya berarti sampai Y aja. Terus untuk panjang B ya sama, tinggal ganti hurufnya. Berarti di sini jadinya BX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah BZ kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang Kak Git bahas contoh soalnya ya. Di sini ada yang pertama, diketahui vektor A sama dengan minus 2i minus J tambah 3K dan vektor B sama dengan min 3i tambah 2J tambah K. Sudut apit kedua vektor tersebut adalah, tadi rumusnya itu adalah A dot B gitu ya, sama dengan panjang A dikali panjang B kali cos theta. Oke? Langkah pertama, kita cari dulu si A dot B-nya itu. Sebenarnya langsung ke sini juga nggak apa-apa sih. Tapi Kak Git mau satu-satu dulu di sini. Ini berarti yang I sama I. I-nya di A itu adalah minus 2, terus sama minus 3. Minus 2 dikali min 3 itu adalah 6, gitu ya. Terus J-nya adalah min 1 kali 2. Min 1 kali 2 itu minus 2. Terus 3 dikali 1. Ini kan K-nya 3 dikali 1 itu plus 3. Oke, 6 kurang 2 itu 4, 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Berarti A dot B-nya 7. Yang kedua, kita hitung si panjang A. Langsung aja nih masukin angkanya ya. I-nya adalah minus 2. Berarti di sini minus 2 kuadrat gitu. Ditambah J-nya min 1. Min 1 kuadrat ditambah K-nya 3. 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 4 ditambah 1 ditambah 9. Nah, ini berarti 14, ada akarnya. Oke. Terus panjang vektor B. Panjang vektor B berarti akar dari I-nya minus 3, min 3 kuadrat ditambah J-nya 2, berarti 2 kuadrat ditambah K-nya 1, 1 kuadrat. Berarti ini akar dari 9 ditambah 4 ditambah 1. Hasilnya adalah akar 14 ya, sama. Oke. Sekarang masuk ke rumusnya. Tadi apa? A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Yang ditanya tuh tetanya, sudutnya. A dot B itu 7, panjang A itu akar 14, dikali panjang B juga akar 14, terus dikali cos theta. Berarti di sini jadinya 7 sama dengan 14 ya, akar 14 kali akar 14, terus dikali cos theta. Jadi 7 per 14 itu sama dengan cos theta.
Oke, 7/14 itu bisa dikecilin ya, berarti cos theta sama dengan sama-sama dibagi 7 nih. Jadinya 1/2. Nah, maka tetanya adalah cos berapa yang hasilnya setengah, itu adalah cos 60 derajat. Berarti sudut apitnya adalah 60 derajat, jawabannya yang C. Contoh soal yang kedua, di sini Kagit pilih soal yang agak beda sedikit. Jika vektor A dan B memenuhi A tambah B kali B sama dengan 12, panjang A sama dengan 2 dan panjang B sama dengan 3, maka sudut antara vektor A dan vektor B adalah, cara kerjanya begini. Pertama yang diketahui ini ya, A tambah B kali B hasilnya harus 12. Jadi yang pertama di sini kita aljabarkan dulu, si A ditambah B, oke, dikali B hasilnya harus 12. Nah, ini berlaku sifat distributif dalam perkalian, berarti jadinya A kali B gitu ya, ditambah B kali B hasilnya harus sama dengan 12. Masing-masing di sini tentu aja perkalian skalar ya, dot product. Nah, cuman catatannya di sini ada B kali B. Kalau tadi kan A kali B bisa panjang A kali panjang B kali cos theta. Setiap B kali B di sini, ini kan samaan gitu ya. Jadi catatannya Kagit tambahin setiap A kali A itu sama dengan panjang vektor A dikuadratin. Berarti kalau B kali B ini sama dengan panjang B dikuadratin. Jadi langkah keduanya, kan tadi kita punya A kali B gitu ya, ditambah B kali B, hasilnya harus sama dengan 12. Nah, si A kali B di sini pakai rumus yang sebelumnya, yaitu panjang A kali panjang B kali cos theta. Nah, sudut yang ini nih yang ditanya, ya kan? Sudut antara vektor A dan vektor B. Kemudian ditambah, karena di sini ada B kali B, berarti dia setara dengan panjang B kuadrat. Hasilnya harus sama dengan 12. Kalau udah, kita masukin yang diketahui. Panjang A adalah 2, dikali panjang B itu 3, terus dikali cos theta, ditambah panjang B kuadrat. Berarti di sini 3 kuadrat sama dengan 12. Jadinya 6 kali cos theta ditambah 9 sama dengan 12. Terus 9-nya pindah ke kanan. Berarti 6 kali cos theta sama dengan 12 kurang 9 itu 3. Maka cos theta sama dengan 3/6. Bisa dikecilin ya, bagi 3. Cos theta sama dengan 1/2 berarti. Sama nih dengan yang sebelumnya. Jadi sudut tetanya adalah 60 derajat. Maka jawabannya yang A. Sebelum lanjut ke contoh soal berikutnya, Kagit mau sedikit bahas yang ini nih. Kenapa dia bisa panjang A kuadrat gitu. Tadi kan rumusnya setiap A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B dikali cos theta gitu kan. Theta itu adalah sudut apitnya. Nah, kalau dia sesamanya A dot A kayak gini, berarti kan di sini jadinya panjang A kali panjang A lagi, terus dikali sudut apitnya. Nah, karena vektornya dia sama, dirinya sendiri gitu, jadi ini, misalnya vektor A ke sini nih arahnya, gitu ya. Terus, satu lagi juga sama, vektor A juga, kayak gini. Nah, vektor A dengan A, berarti kan dia nggak ada sudutnya nih. Karena sejajar gitu kan, saling berimpit, anggapannya sudutnya itu adalah 0 derajat, kayak gitu. Cos 0 berapa? 1 kan? Nah, berarti A dot A itu sama dengan panjang A dikali panjang A, karena cos 0 itu sama dengan 1. Panjang A kali panjang A, berarti A dot A itu setara dengan panjang A kuadrat, kayak gitu. Demikian juga berlaku untuk vektor B. Contoh soal yang ketiga ya, jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat, panjang A sama dengan 4 dan panjang B sama dengan 3, maka A kali A kurang B sama dengan... Langkahnya pertama kita jabarkan dia dulu nih ya. Yang mau dicari itu adalah A kali A kurang B. Berarti di sini bisa kita tulis dia itu A kali A, gitu kan? Terus dikurang A kali B. Oke? Nah, kayak gini nih. Berarti untuk si A dot A di sini atau A kali A berarti panjang A kuadrat gitu ya. Sedangkan si A dot B di sini adalah panjang A kali panjang B kali cos theta. Gitu. Terus tinggal dimasukin nih. Berarti kan udah diketahui panjang A-nya adalah 4. Berarti di sini 4 kuadrat dikurang panjang A lagi 4
Oh, nggak perlu pakai mutur. Nah, 4 di sini dikali B-nya adalah 3, terus dikali cos 60 derajat. Gitu ya, 4 kuadrat itu 16, dikurang 4 kali 3 itu 12, dikali cos 60 itu setengah. Ini dikaliin dulu, 12 kali setengah, berarti sama aja 16 dikurang 6 ya, hasilnya adalah 10. Berarti jawabannya yang E. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.